Siapa sangka penuh dengan balok-balok batu candi dan batu bata kuno era kerajaan Majapahit. 450. Saat ini kita berada di pemakaman umum ya, sebagaimana tradisi yang berkembang di masyarakat. Kita memasuki area makam harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Siapa sangka di punden yang sangat keramat ini, yang identik dengan ruang desa asal-usul pembabat alas, dari kemudian sejarah masa lalu berdirinya dari sebuah desa yang masyarakat mengenalnya sebagai makam atau punden Mbah Suro Adilogo. Jadi kita memasuki area yang paling magis dan sakral ya. Ternyata siapa sangka penuh dengan balok-balok batu candi dan batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Rahayu, 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 ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kacang sekaring mayang wa khususon ila ruhi Mbah Suro Adilogo bisiril Fatihah. Ya, di lokasi ini kita akan mendapati banyak sekali kemudian balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik-antefik batu bata kuno yang sangat banyak, diduga dahulunya kemungkinan juga merupakan semacam situs magis sakral era kerajaan Majapahit. Sebagaimana yang kita kemudian temukan di lokasi ini. Jadi rahayu, 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 Mbak permisi putunipun sowan. Dan area ini penuh dengan memang balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan batu bata kuno era kerajaan Majapahit ya, baik itu berupa fragmen maupun yang utuh juga masih banyak. Namun yang sangat istimewa siapa sangka di sana itu ada semacam prasasti angka tahun. Nah, jadi mungkin kamera bisa lebih mengezoom dan ke sini ya, lebih dekat di sini. Ternyata di sini ada sebuah angka tahun yang terbaca 1379 Saka. 1379 Saka. Yang kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi kemudian 57 ya, karena ini 9 ditambah 8 itu kan 17 ya. Nah, kemudian dimasukkan sini 7 tambah 7 14 ditambah 1 15 dan ini 14 gitu ya, 1457 Masehi. Jadi ini sesuatu yang menandakan bahwasanya di sini ternyata memang dahulunya kemungkinan ada semacam bangunan suci era kerajaan Majapahit yang dibangun tahun 1379 Saka atau pada tahun 1457 Masehi. Nah, banyak sekali batu-batu dan ini kemungkinan juga bagian dari semacam batur dan pelinggih ya pada masa lalu. Kemungkinan dahulu memang ada semacam umpak batu yang berjumlah 4 sebagai penopang tiang-tiang kayu yang kemudian atapnya terbuat dari ijuk eno ya, dan itu memiliki kemiripan dengan bangunan-bangunan kuno yang sampai saat ini dilestarikan di Pulau Bali seperti pura-pura di Pulau Bali, yaitu merupakan bagian dari corak bangunan-bangunan era kerajaan Majapahit. Yang kita akan dapati di relief Candi Jawi Prigen Pasuruan itu banyak sekali bangunan-bangunan era kerajaan Majapahit yang sangat identik dengan bangunan-bangunan suci yang ada di Pulau Bali. Jika kita lihat di area ini gitu ya, di area makam ini kemungkinan banyak sekali kemudian artefak-artefak lainnya ya. Kita coba kemudian meninggalkan area dari punden Mbah Suro Adilogo ini.
Jadi memang pasang surut sejarah dan lika-liku peradaban ya, yang pada masa-masa lalu gitu memang di area ini ditemukan 4 buah patok yang berlencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Patok tersebut ya bertuliskan pada raksa. Jadi pada raksa ada 2 telapak kaki, catra atau catra pada itu adalah payung, kemudian kamandalu yaitu apa namanya semacam guci atau kendi air amerta yaitu kamandalu amerta, serta kemudian linggayoni. Dan di situ sebenarnya kenapa pada masa Muhammad Yamin pada masa lalu diterjemahkan sebagai tongkat dililit ular, padahal bahasa kunonya dalam prasasti itu adalah hilining tugu. Hilining itu mengalirnya tugu ya, mengalirnya tugu. Kemudian linggayoni, candra dan surya. Surya Candra itu matahari dan bulan. Ini merupakan simbol dari Maharsi Bharadwaja, simbol magis dari seorang Maharsi Bharadwaja. Dalam pawayangan Maharsi Bharadwaja adalah guru dari Maharsi Drona dan kemudian diadopsi menjadi lencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Selain itu ya di lokasi ini banyak sekali kemudian fragmen-fragmen tembikar. Keramik-keramik Tiongkok itu juga banyak dan berceceran ya. Seperti ini adalah keramik-keramik tembikar kuno banyak dan masif sekali di area pemakam ini, termasuk keramik-keramik Tiongkok ya. Dan salah satunya adalah semacam lumpang batu ya. Lumpang batu ini juga terlihat ya sangat arkais atau sangat kuno. Bisa saja kemudian lumpang batu ini memiliki fungsi profan, yaitu untuk melembutkan atau menumbuk ya dengan bantuan alu, lumpang alu. Ini kemudian untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan atau umbi-umbian, atau juga sebenarnya lumpang batu ini bagian dari prosesi magis sakral dalam penetapan semacam bangunan suci, di mana kemudian dalam berita-berita prasasti seorang pendeta Makudur itu kemudian memecahkan telur dan menyembelih ayam di atas batu kalumpang, seraya kemudian membacakan mantra-mantra, doa-doa, serta kemudian kutukan-kutukan yang menyeramkan bagi siapa saja yang melanggar atau merusak ketetapan raja ini ya, atau merubahnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang seperti dalam prasasti adalah mayang tanpa wah, artinya buah mayang yang tidak berbuah, atau jika berjanji ikar, termasuk waluh rumambat ing natar, atau pohon walo itu merambat di natar, yang artinya adalah mengambil hak orang lain, atau mungkin wangkai kabunan, yaitu wipati wangkai kabunan, yaitu semacam pembunuhan berencana. Ini salah satu kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk caci maki dan lain sebagainya. Dan itu kemudian siapa saja yang melakukan itu gitu ya, mendapatkan kutukan-kutukan yang menyeramkan. Misalnya kalau ke sungai akan dipatok buaya, dimakan buaya ya. Kalau ke hutan dimakan harimau, dipatok ular. Kalau ke laut dimakan ikan, akan direngkah kepalanya, disobek perutnya, diburek usutnya, dimakan darahnya oleh kali ya. Ini salah satu kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Jika kita lihat dan kita teliti makam ini gitu ya, kemudian juga banyak artefak, ekofak dan fitur yang lainnya. Jadi sebagaimana kemudian bangunan suci, istana, asrama, para pendeta, para pertapa di masa kuno juga penuh dengan pohon sembujo, tanaman andong, tanaman puring. Jadi ini puring-puring ya, mengingatkan kita pada berita-berita kitab Siwah Ratrikalpa, kitab Lubdaga, kitab Tantu Pagelaran, kitab-kitab negara Kertagama. Lah di sana ada tugu batu raksasa. Jadi permisi rahayu. Lah nah, jadi di makam ini ternyata penuh dengan artefak, ekofak, dan fitur. Ada semacam balok batu candi yang sangat besar ya, sangat seperti arkais gitu ya, sangat besar sekali. Kemungkinan ada lubangnya di sini ya. Nah, di sini ada lubangnya. Kemungkinan memang dorpel atau ambang pintu masuk ke sebuah bangunan suci ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi kita selain menemukan artefak sebuah punden keramat yang penuh dengan balok-balok batu candi, prasasti, angka tahun, batu bata kuno, lumpang batu, dan banyak sekali. Coba kita ke arah timur ya. Lah, selain itu ternyata kita dapati semacam umpak batu ya. Jadi umpak batu dalam ukuran relatif kecil yang diduga ini adalah penopang dari tiang-tiang
penyangga atau tiang-tiang kayu dari sebuah bangunan suci yang di tengahnya kemungkinan ada prasasti, kemudian ada arca pemujaan dan lain sebagainya pada masa peradaban kuno Majapahit. Sebagaimana angka tahun yang kita baca tadi yaitu berangka tahun 1379 Saka atau tahun 1457 Masehi. Masa kalau nggak salah itu masa Girisawardhana ya, masa Raja Girisawardhana. Lah, umpak batu yang lainnya ternyata ada lagi. Karena umpak batu itu memang biasanya lebih dari satu, biasanya ada 4 untuk sebagai tiang-tiang kayu. Ada lagi ya, artinya memang di makam ini banyak sekali artefak, ekofak, dan feature yang sangat penting. Coba kita ke arah sana ya. Nah, kita cari-cari lagi berbagai artefak-artefak yang sangat penting di lokasi ini. Jadi keberadaan sebuah situs-situs dan artefak-artefak di pemakaman umum ini memang wajar karena pemakaman umum ini adalah pemakaman yang sakral, dikunjungi oleh kemudian keluarga pada hari-hari baik tertentu, misalnya pada malam Jumat untuk nyekar kepada semacam bunga-bunga ini ya. Yang artinya sehingga artefak-artefak ini masih lestari dan masih ada. Kalau kemudian lokasi yang ada artefaknya ini dibuat pasar, pabrik, atau kemudian perkampungan, atau kemudian bangunan-bangunan umum lainnya seperti balai desa atau rumah sakit dan sebagainya, tentu artefak-artefak ini akan musnah ya. Dengan kemudian berada di pemakaman-pemakaman ini sebagai kemudian tempat untuk menaruh dari jenazah leluhur, jenazah dari keluarga yang sudah mangkat, maka lokasi ini masih dihormati dan dilestarikan hingga saat ini, yang ternyata artefak-artefak itu masih ada. Lah, jadi tercacar-cacar ya. Di sini ada semacam batu raksasa, entah apa fungsinya pada masa lalu. Diduga memang balok batu candi raksasa ini adalah bagian dari sebuah unsur pemujaan persajian ya, termasuk kemudian asrama para pertapa atau juga mungkin semacam altar-altar pemujaan ya, altar-altar pemujaan, persajian, pertapaan, atau juga semacam asrama kadewa guruan ya. Coba kita lihat ke lokasi yang lainnya. Lah, di sini ya, di bawah pohon kemuning ini yang diteduh ya, sangat teduh, ternyata ada semacam artefak yang sangat unik. Ada beberapa lambang yang menyiratkan pada hiasan-hiasan sulur gelung ya, sulur gelung segitiga tumpal maupun ceplok ya, yang sangat halus pahatannya. Namun ternyata balok batu-batu candi ini ternyata memang bentuknya adalah seperti kursi. Nah, jika kamera ke sini, maka kita akan mendapati balok batu candi ini adalah menyerupai kursi, sehingga kemudian masyarakat juga mengidentifikasi sebagai batu kursi Raja Majapahit, karena memang angka-angka tahun yang ditemukan di sini era kerajaan Majapahit, baik itu masa Raja Girisawardhana maupun patok-patok yang berlencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya sendiri. Jika kita lihat bahwasanya Raja Majapahit yang memerintah kerajaan Majapahit ya, dari Dyawijaya yang memerintah sejak tahun 1293 terus berproses sampai kemudian lencana-lencana dan prasasti-prasasti petak serta prasasti Trailokyapuri ternyata berangka tahun 1486 Masehi, dan prasasti terakhir inilah yang berlencana Girindrawardhana pernah ditemukan di lokasi ini gitu ya, yang saat ini disimpan di Museum Pim Trowulan sebagai kemudian raja terakhir Majapahit. Dhyarana Wijaya ini kemudian yang memerintah Majapahit antara tahun 1474 Masehi sampai kemudian 1486
519. Bagaimana kemudian interpretasi dari Profesor Hasan Jafar dari Universitas Indonesia. Semoga kemudian berbagai macam tinggalan yang ada di makam ini, selain kemudian tadi kembali lagi riwayat desa, asal usul desa, atau kemudian lah ini sebagai kemudian perwujudan untuk mengenang sejarah leluhur Majapahit. Semoga bermanfaat.